bersama channel Awal Laptop. Kali ini kita akan mereview box panel PLTS Hybrid 7000 watt ya. Ini dari Awal Laptop. Ini kita terdiri dari dua box. Yang pertama box panel kontrol dan inverter di sini. Di sini ada inverter dan ada pengaman, kemudian ada trafo juga. Dan di sini box satunya ada box MPPT ya, atau solar charge controllernya. Di sini juga ada arrestor, kemudian ada PPT 100 ampere kali 2. Nah, di sini kita akan mereview, akan tes slot pesanan dari Bapak Teguh ya, dari Pati. Nah, kita akan sedikit review singkat. Di sini terdiri dari beberapa panel. Di sini ada tegangan dari PLTS, kemudian di sini ada tegangan dari PLN. Di sini ada output ya, output nanti bisa kalau misalnya nyala di PLTS berarti ini outputnya di PLTS atau di PLN seperti itu. Di sini juga ada frekuensinya 50 Hz. Di sini ada baterai capacity. Untuk menunjukkan kapasitas baterai bisa volt atau persen ya. Di sini bisa kita ubah persen. Dan di sini ada 3 mode. Yang pertama ada mode auto. Di sini adalah berdasarkan kapasitas baterai. Kemudian di sini ada mode PLN dan PLTS ya. Jika kita switch seperti ini, nanti otomatis akan pindah. Di sini ada indikator lampu warna hijau dan merah. Ketika nyala hijau berarti inverter berjalan dengan normal ya, atau run. Kemudian kalau misalnya nyala merah berarti fault atau ada trouble di inverter. Atau kalau misalnya nyala dua-duanya berarti standby ya, merah dan hijau nyala. Ini kondisinya off. Di sini ada saklar on off, ini manual untuk mematikan inverter secara paksa ya. Jadi tidak berdasarkan LVD atau kapasitas baterai. Jadi kalau misalnya baterai full pun mau kita matiin masih tetap bisa menggunakan saklar on off ini. Ini kita nyalakan. Ini kapasitas output dari inverter seperti itu. Dan ini wattmeter tampil ya. Nah, di dalamnya terdiri dari inverter 32 MOSFET ya, menggunakan inverter low frekuensi menggunakan trafo 7000 watt. Di sini kita menggunakan inverternya 32 MOSFET dan terdiri dari beberapa proteksi. Yang pertama ada proteksi SPD ya, atau sus arrestor. Di sini kita menggunakan 2 lapis ya. Lapis pertama lapis AC dan SPD AC ini, dan SPD DC ya di PPT. Kemudian di sini juga proteksi arus bocornya menggunakan LCBO 30 mA. Kemudian overloadnya kita menggunakan 4 lapis ya. Yang pertama ada MCB, kemudian ada LCBO, kemudian ada VA protektor dan arus dari internal inverter ya. Jadi kita menggunakan protektornya ada 4 lapis. Kemudian di sini juga menggunakan protektor under voltage protektor ya. Jadi ketika output melebihi dari kapasitas yang kita setting, misal 250 volt, maka outputnya akan putus ya. Jadi ini untuk fungsinya untuk mengamankan peralatan di rumah kita, atau under misal di bawah 170 volt maka akan putus juga. Kemudian di sini ada proteksi baterai menggunakan 3 lapis ya. Yang pertama dari internal dari inverter sendiri kita ada settingannya. Jadi ketika baterai sangat low atau belum habis maka akan mati ya. Jadi sudah terproteksi. Dan di sini juga menggunakan 2 LVD. LVD-nya ada LVD batas atas dan batas bawah ya. Jadi menggunakan 2 LVD seperti itu. Dan di sini menggunakan 2 monitoring menggunakan WiFi ya. Jadi kita bisa mengetahui histori dari pemakaian PLTS atau PLN, itu histori sampai 3 bulan terakhir. Jadi misalnya per bulan ini kita menggunakan beban sekian kWh seperti itu. Jadi kita bisa tahu berapa sih listrik yang kita hasilkan atau kita gunakan seperti itu. Dan ini kita juga menggunakan ATS tanpa jeda ya. Jadi ketika perpindahan dari PLTS ke PLN maupun dari PLN ke PLTS, peralatan kita tanpa harus mati dulu. Jadi tidak terasa nanti perpindahannya seperti itu. Dan di sini kita lengkapi juga dengan lampu ya. Jadi tiap-tiap box itu ada lampu LED-nya, dan ini bisa otomatis nyala ketika kita membuka pintu ya. Jadi di sini kita menggunakan sensor human atau PIR ini. Ketika kita mendeteksi suhu badan, maka sensor akan mendeteksi dan lampu akan menyala. Jadi kita kalau misalnya mau ngetes di malam hari, perlu takut untuk gelap ya, karena ketika kita buka plug maka otomatis nyala. Dan nanti akan setelah berapa menit ketika tidak ada orang maka akan mati ya.
Terus di sini kita juga menggunakan MPPT-nya full power ya, 100 ampere, maksimal PV-nya sampai 200 volt ya. Jadi dari brand Epiver bisa sampai 10 kWp ya, atau 10 kilowatt peak. Ini yang terakhir ada proteksi suhu juga. Jadi di sini kita menggunakan 2 kipas. Yang pertama proteksi dari internal kipas. Jadi ketika inverter mengalami suhu kenaikan, maka kipas kecil akan menyala seperti itu. Dan kita juga menggunakan termostat cadangan. Ketika misalnya di situ tidak berfungsi, maka kita bisa atur di sini menggunakan termostat eksternal ya. Jadi nanti akan menghidupkan kipas yang sebelah sana. Jadi proteksi untuk anti panasnya kita menggunakan 2 lapis. Yang pertama dari inverter sendiri dan dari eksternal seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba tes load ya. Kita akan tes sampai 7000 watt. Kita menggunakan inputnya sekarang cuma di PLN ya, PLTS ya. Kita akan load. Ya, ini adalah output sekarang. Ini 220 volt, wattnya masih 0 ya. Nanti ini ampernya. Nanti kita akan load sampai 7000. Kira-kira inverter ini mampu atau tidak seperti itu ya. Kita aja langsung mulai. Naik. Oh, MCB-nya belum kita naikkan ya, sorry. Ya, ini outputnya 220 volt. Ini kita sekarang load sampai 800, harusnya 3 ampere. Kemudian 1700. Tegangan masih aman ya, tidak drop ya, 220 volt. Di sini 3300 wattnya, 4000. Tegangan juga masih aman, tidak drop, masih stabil di 220. 6000 watt ya, ini sudah 6000. Tegangan juga masih aman. Kita load lagi sampai 6900 ya. Ini hampir 7000 watt, tapi tegangan juga masih oke. Dan ini masih berfungsi sebagaimana mestinya ya, masih berfungsi dengan baik. Harusnya sampai 30, tegangan 220 volt. Baterai sudah drop sampai 52 volt ya. Dan inverter masih bekerja dengan normal tanpa ada kendala apapun ya, seperti itu. Oke, seperti itu aja review singkat dari pop panel PLTS hybrid pesanan Bapak Teguh dari Pati ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.